Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kita akan membahas delete Fourier ya, sinyalan STEAM pertemuan ke-6. Di sini akan dibahas beberapa hal, yaitu kita kenal dulu siapa itu si Joseph Fourier ya. Kemudian nanti ada konsep delete Fourier, bagaimana rumusan delete Fourier, aplikasi dan contoh penyelesaian soal-soalnya. Nah, ini Joseph Fourier, nama lengkapnya adalah Jean Baptiste Joseph Fourier. Ini adalah seorang ilmuwan Prancis ya, lahir tanggal 21 Maret tahun 1768. Ada seorang matematikawan dan fisikawan ya, lahir di Auxerre. Nah, ini delete Fourier itu digunakan untuk menganalisis harmonisa gelombang, kemudian juga masalah-masalah di transfer panas, vibrasi dan sebagainya. Jadi dengan penemuannya ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia teknologi saat ini ya, terutama untuk komunikasi. Ini konsep delete Fourier itu sederhana sebenarnya. Jadi ternyata sinyal periodik dapat dibentuk dari sinyal sinusoidal. Ini yang orang tidak menyangka, bahwa apapun sinyal itu dapat dibentuk dari sinyal sinusoidal. Menariknya karena ternyata sebuah bentuk dari sinyal itu adalah bentuk kombinasi dari sinyal sinusoidal saja gitu. Apapun bentuk sinyalnya, yang jelas kalau sinyal itu adalah periodik, dia akan bisa dibentuk dari sinyal sinusoidal, kombinasi sinyal sinusoidal. Nih, coba kita perhatikan di sini. Ini adalah sinyal kotak yang akan kita bentuk dari sinyal sinusoidal. Ini sinyal kotak yang periodik dapat dibentuk dari sinyal sinusoidal. Nah, ini kita lihat perubahan step-stepnya. Yang atas itu sinyal kotak yang aslinya, yang bentukan dari sinyal yang bawah menunjukkan bentukan dari sinyal sinusoidal. Perhatikan, semakin lama semakin mirip. Jadi ini hasilnya adalah sinyal kotak. Ini adalah hasil dari gabungan dari sinyal sinusoidal seperti ini. Oke. Ini aja sinyal gigi gaji juga bisa dibentuk dari sinyal sinusoidal yang sama dengan tadi sinyal kotak. Nah, ini sinyal gigi gaji yang periodik bisa dibentuk dari sinyal N1, N2, ketika ada 3, 4, 5, 7, 10 dan 100 sudah mendekati sinyal GKJ. Ini adalah sinyal pembentukannya. Di bawah ini sinyal pembentukannya, ini sinyal yang dihasilkan dari gabungan sinyal sinusoidal. Menarik kan? Nah, itu pertanyaannya lah, kok bisa seperti itu? Nah, inilah yang paling mendasar dari delete Fourier ya, sangat menarik karena rumusannya itu adalah seperti ini. Jadi fungsi T itu fungsi periodik itu dapat dibentuk dari A0 ditambah sigma, jumlah. Jadi jumlah sinyal-sinyal dari 1 sampai tak hingga AN cos N 2pt per T ditambah Bn sin 2N 2pt per T. Di dua unsur ini, dimana T ini adalah periodenya, kemudian A0 adalah seperti integral 0 sampai T fungsi T dt. Kemudian AN ini adalah 2 per N integral 0 sampai T fungsi T cos
N 2pi T per T dt. Ini unsur AN, ini unsur cosnya. BN adalah unsur sinusnya 2 per T dikali 0T Ft sin 2pi T dt. Jadi apakah aplikasinya dari sinyal de Fourier? Jadi yang tadi sinyal-sinyal itu bisa dibentuk dari mengetahui, kita ketahui karena tahu bahwa bentuk apapun bentuk sinyal Fourier dapat dibentuk, maka kita tahu harmonisanya. Itu adalah merupakan gabung-gabungan dari sinyal sinusoidal. Atau pembentukannya, harmonisanya itu bisa digunakan untuk pengumpulan sinyal, juga untuk perancangan sistem telekomunikasi. Nanti kita akan selesaikan bagaimana menyelesaikan penyelesaian de Fourier di sinyal sinus. Jadi ini yang pertama kita tentukan dulu ini T ketika T0 di sini kan T0. Ini sumbu Y ya. Ini fungsi T ketika T0, kemudian ini sumbu T ya, waktu. Ini kan periodenya di sini nih, T periode. Ini kalau sinyalnya kotak sama, berarti ini setengah T lah anggap ya, setengah T sama setengah T. Nah periodenya ini periodenya dari sini sampai sini T periode. Kalau di sini soalnya adalah periodenya adalah 2pi, maka ini adalah pi di sini. Nah terus kemudian yang kedua kita harus tahu kan fungsi T ini. Fungsi T ketika dari 0 sampai pi adalah 1, dan fungsi Pt ketika dari pi sampai 2pi adalah bawah sini ya, min 1. Nah, baru kita selesaikan dengan rumusan dari Fourier ini ya. Jadi A0 cos dan sin sinyalnya ya, sinyal baik dalam sumbu waktu dan sumbu Ft ya, sumbu besarnya, besarannya. Yang kedua kita tentukan apa fungsi ganjil atau fungsi genap. Ganjil atau genap. Di sini ya dari gambar sini kalau fungsi harus kita ingat ya, ganjil itu ketika fungsi ganjil min T sama dengan min F min T. Nah, fungsi ganjil ini seperti fungsi sinus ya. Sinus itu adalah fungsi ganjil. Balik ini sinus. Jadi ketika T plus, ini T plus, ini T min, ketika T min ini jadi kebalikannya ya. Di seluruh ini ke sini positif, ke sini negatif. Terus fungsi genap itu adalah Ft sama dengan fungsi min T. Ini seperti fungsi cos. Cosinus adalah seperti ini. Nah, ini kebalikannya. Jadi ini batasnya di sini ya, titik 0 nih. 0 T kan di sini T positif, T negatif. Nah, jadi kalau di sini positif ke atas positif, di sini juga yang negatif juga positif, yang artinya ketika Ft positif min Ft juga akan positif sama. Cos, fungsi cos positif. Lihat gambarnya. Jadi kalau dilihat di sini fungsi yang digambar di sini kotak, fungsi yang kotak ini adalah seperti sinus ini tuh ya. Jadi ini seluruh positif. Ini kalau kita T-nya ke atas, T positif. Ini positif ke bawah, kebalikannya ya. Min B ini kan ini positif, ini negatif. Ini ketika ini negatif, ini positif. Jadi ini adalah di sini adalah fungsi genap ya. Jadi kalau fungsi genap, maka yang kita ambil adalah deret yang Bn saja, sinus, fungsi sinus. Sorry, tadi ini fungsi ganjil ya, fungsi ganjil.
Ini fungsi ganjil, maka yang diambil adalah BN-nya. Jadi AN nanti tidak kita hitung karena ini hasilnya akan 0, BN-nya akan kita hitung satu persatu. Nah, terus kita tentukan A0. Nah, A0 nih. A0 adalah tadi fungsi T-nya ini. Jadi ini batasan itu yang terpenting tadi ya, batasan sinyal. Jadi A0 kita bisa tuliskan A0 sama dengan tadi teorinya kita ambil 2pi, berarti 2pi integral 0, batasannya dari 0 sampai pi itu adalah bernilai 1 dt, kemudian ditambah integral berikutnya, integral dari sini ke sini, pi ke 2pi. Jadi ini rumus ini kita uratkan sesuai dengan fungsi T di sini. Jadi min 1 dt kan, min. Nah, kemudian ini bisa diselesaikan 1/2pi. Nah, ini berarti 1 dt jadi T ya. T 0pi ditambah min T, pi 2pi. Di sini bisa kita selesaikan sama dengan 1/2pi. Ini hasilnya adalah pi. Di sini adalah hasilnya plus 2pi dikurang jadi min pi ya, min pi. Ini jadi 0, berarti A0 adalah 0. A0 adalah 0. Jadi ininya 0, yang ini juga function cos ini adalah 0, maka yang kita selesaikan hanyalah BN sini. Oke, kita selesaikan BN. Ini rumus dari sini. B1 ya, langsung aja N ketika N1 ini B1 sama dengan 2/2pi integral 0 sampai pi ya, ini ke 1 kan, jadi sin. Nah, ini sin, ini tadi 2pi, berarti ini coret-coret bisa ya, coret, berarti NTN nya 1 T, jadi sin T dt ditambah integral dari pi ke 2pi ini min 1. Kalau ini 1 kan min, fungsi yang berikutnya adalah fungsi min 1 min 1 kali sin T dt ya. Ini bisa kita selesaikan. Nah, inilah seperti sin min cos ya, min cos T, batasnya 0 sampai pi, ditambah menjadi min 1 sin jadi cos ya, cos T batasnya pi per 2 pi per pi. Baik, kita akan lanjut ya. Untuk yang B ini sudah saya selesaikan, nanti mungkin bisa bisa diamati sendiri. Kita dapatkan B1 adalah 4/pi ya, dengan N1 ya, ketika N1 B1, kemudian BN2 jadi deret kedua dapatkan B2 sama 2pi. Ini kita dapatkan hasilnya adalah 0 B2, kemudian yang deret ketiga N3 B3 jadinya ini adalah penyelesaiannya, hasilnya jadi 4/3pi B3. Kemudian B4 ini kembali menjadi N4 ya, deret keempat B4 itu menjadi 0. Sepertinya ini ada korelasi terlebih setiap genap ya, setelah itu genap itu akan menjadi 0 karena ini kelipatannya adalah kelipatan
genap, sorry, bingkai genap, maka B-nya ini akan selalu 0. B4 0, B5 kita dapatkan ini juga 4/5 pi. Lalu kita susun kembali ya, nanti Anda bisa juga diberhentikan videonya untuk melihat bagaimana penyelesaian soal tadi ya. B1 nya dapat 4/pi, B2 nya 0, B3 nya 4/3 pi, B4 nya 0, B5 nya 4/5 pi, B7 nya, nah ini perkiraannya, jadi selalu akan ini deret ke 5, ini di belakang ininya di bawah pernya 5 ya. Ini adalah perhatikan, ini dari ke 3 ini 4/3, nilai pertama 4/1 pi kan. Yang genap akan selalu 0, jadi nanti B6 pun akan 0, B8, B10 dan seterusnya. Yang genap-genap akan menjadi 4 per deret ke berapa, ini 4 per deret ke 7 pi. Ini yang belum kita selesaikan, nanti Anda bisa hitung sendiri. Nah, ini jadi dari persamaan ini kita dapatkan di sini. Yang ini tadi A0 kan 0 ya, 0. Kemudian yang cos ini karena fungsi ganjil maka dia anggap 0 semua ya, kalau kita hitung pun akan jadi 0. Nah, jadi yang tinggal ini, tinggal B n sin 2pi n t ini kita jabarkan jadi B yang pertama, urutan pertama ya, sin T ditambah B yang ketiga yang B2 0 ya, ini adalah sin 3T B5 yang ini ya, jadi 4/5 pi, 5T dan seterusnya. Jadi B ini diganti nanti ya, ini jadinya fungsi T nya adalah sesuai di situnya, B1 berarti 4/pi sin T, sin T ditambah dan seterusnya sampai misalnya B5 berapa? B5 4/5 sin 5T. Nah, ini jadi ini adalah fungsi dari deret Fourier-nya untuk sinyal kotak seperti ini. Nah, nanti setelah ini baru kita coba membuat program dengan hasil ini. Oke ya, jadi sekarang kita buat program untuk melihat plot dari yang sudah kita selesaikan deret Fourier-nya, dimana kita untuk ini saya gunakan Scilab ya untuk lihat untuk gelombang. Pi kita tulis pi ya, konstanta pi, kemudian A0 tadi kan 0 kan, B1 4/pi, B2 nya 0 dan B4 dan seterusnya, B3, B5, B3 4/3 pi, B5 5/3 pi. Ini tadi sampai B5 kita selesaikan ya. Kemudian ini baru jadi ini waktunya kita atur waktu dari min 2pi sampai dengan pi. Ini adalah perubahannya setiap 0,01. Nah, ini fungsi tadi, fungsi ini adalah deret Fourier-nya. Dimana A0 ini kan 0, B1 sin T, B3 sin 3T, B5 sin 5T. Kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini udah jadi gelombang kotak. Coba bisa kita lihat kalau misalnya cuman hanya n-nya 1 ya, artinya cuman hanya satu, maka hanya gelombang sinus itu. Kalau kita tambah 2, ditambah lagi B3 ya, B3 kali sin 3 kali T kan maksudnya. Kita lihat gambarnya seperti apa. Nah, itu ada mendekati kotak lagi kan, ditambah B5 kali sin 5 kali T. Ini bisa dilihat lagi.
tambah B9 kali sin 9 kali T. Lihat hasilnya seperti apa. Sudah mendekati lagi. Jadi semakin banyak n-nya, nilainya akan, kita bisa lihat ulang lagi. Semakin banyak, semakin mendekati ya, bentuk kotak yang dari soal tadi ya. Jadi terbukti bahwa sinyal kotak ini bisa dibentuk dari sinyal sinus, sinusoidal. Itulah Dirichlet Fourier. Terima kasih.